Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Dewi Cahyaningrum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya yang bernama Mbak Tiana. Kepada Mbak Tiana dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Tiana. Perkenalkan nama saya Tiana Ulias Prapto sebagai narasumber dari Saudari Triana. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara tentang materi sistem kepegawaian dalam negara. Eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saya menuju pertanyaan ya. Di dalam negara itu biasanya ada pegawai negeri kan, atau pegawai negara. Nah, pengertian atau istilah dan macam-macam pegawai negara itu apa saja dan jelaskan ininya, pengertiannya. Ya, jadi kita mulai dari pengertian pegawai negeri dulu ya. Pegawai negeri ini adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan juga digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pegawai negeri ini juga berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah, dan pembangunannya. Pegawai negeri juga harus netral dari pengaruh semua golongan dan juga partai politik, serta juga tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pegawai negeri sipil ini juga dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Setiap itu, pegawai negeri sipil ini dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan juga harus mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun pegawai negeri sipil ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ini ada pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat ini adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil yang gajinya ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan juga bekerja pada pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten, atau kota, atau juga dipekerjakan di luar instansi induknya. Seperti itu kurang lebih, Mbak Triana. Kan sebagai pegawai negara tentunya memiliki hak-hak kan dalam kepengurusannya. Nah, bisa disebutkan hak PNS atau ASN itu apa saja? Ya, jadi kalau dari hak-hak PNS atau ASN ini sudah diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini juga terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Adapun uraian mengenai hak aparatur sipil negara, yang pertama ini haknya pegawai negeri sipil negara. Yang kedua, hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada hak, tentunya kan juga ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban dari PNS atau ASN itu sendiri gimana? Apa saja kewajibannya? Ya, jadi kewajiban dari ASN atau PNS yang itu sudah diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini terdiri atas pegawai sipil negara atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Adapun uraian mengenai kewajiban
pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Pegawai negeri sipil atau PNS ini dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang untuk selanjutnya disebut dengan aparatur sipil negara atau ASN. Mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai berikut. Yang pertama ini setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir ini menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan juga tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nah, baik. Begitu saja pertanyaan dari saya. Sepertinya Mbak Sini juga udah cukup mengerti apa itu pegawai negara atau ASN itu. Nah, terima kasih sudah bersedia buat jadi narasumber dari saya. Ya, sama-sama Mbak Tiani. Waktunya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.